namaku Cantika Syaputri, biasa dipanggil Cika. Aku merupakan mahasiswi dari program studi Bahasa Asing Terapan angkatan 2019, konsentrasi Bahasa Inggris di Universitas Diponegoro. Kali ini, aku dan temanku akan menjelaskan tentang materi yang sudah kami pelajari di perkuliahan dalam mata kuliah Interpreting. Interpretasi adalah proses alih bahasa dari bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan real time atau secara lisan. Dalam proses alih bahasa tersebut, seorang interpreter langsung menjelaskan maknanya atau isi dari ujaran penutur ke bahasa target dalam waktu yang sangat singkat. Interpretasi memanfaatkan sumber linguis tertentu, seperti gagasan pembicara asli yang ditransmisikan sebagai kata-kata yang diucapkan, dengan ritme dan intonasi tertentu, juga menggunakan perangkat retorika dan gerak tubuh. Interpretasi dilakukan secara real time atau bersamaan dan juga bisa dilaksanakan dengan sangat dekat atau berurutan. Tujuan dari penjuru bahasaan atau interpretasi ini ada 3 bagian. Yang pertama, mencari padanan makna, bukan mentransfer kata dari bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan mencari padanannya. Dan yang kedua, menyampaikan atau mengkomunikasikan pesan. Dan yang ketiga, menafsirkan makna-makna non-verbal atau maksud sesungguhnya dari pembicara dan bukan makna linguistik dari simbol-simbol bahasa. Ciri-ciri penjuru bahasa dialog. Juru bahasa berada dalam satu ruangan dengan pihak yang berdialog. Untuk pertemuan yang relatif kecil, misalnya rapat, bilateral, dan lain-lain. Masing-masing pihak yang berdialog berbicara dan berhenti. Saat yang berbicara berhenti, juru bahasa menyampaikan kembali pesan ke dalam bahasa sasaran. Bentuk penjuru bahasaan adalah 2 arah, yaitu bahasa sumber ke bahasa sasaran, dan sebaliknya. Kemudian ciri-ciri penjuru bahasa konsekutif. Juru bahasa berada dalam satu ruangan atau lokasi dengan pembicara dan pendengar. Pembicara berbicara selama beberapa saat dan kemudian berhenti. Juru bahasa menyampaikan kembali pesan yang disampaikan ke dalam bahasa sasaran. Saat pembicara berbicara, penjuru bahasa mendengarkan, mengingat, dan mencatat apa yang disampaikan oleh pembicara. Bentuk penjuru bahasaan adalah satu arah, yaitu bahasa sumber ke bahasa sasaran. Selanjutnya, ciri-ciri penjuru bahasa simultan untuk pertemuan besar misalnya seminar, lokakarya, atau KTT, dan lain-lain yang memiliki keterbatasan waktu. Juru bahasa bekerja dalam ruang kedap suara atau booth menggunakan perangkat simultaneous interpreting system dan pendengar mendengarkan melalui headset. Juru bahasa menjurubahasakan apa yang didengar secara langsung pada saat pembicara berbicara secara bersamaan atau simultan. Bentuk penjurubahasaan adalah 2 arah, yaitu bahasa sumber ke bahasa sasaran dan sebaliknya. Satu pasang bahasa, beberapa pasang bahasa sekaligus. Kemudian ciri-ciri penjuru bahasa berbisik. Digunakan dalam pertemuan kecil dengan 2 orang pendengar saja, penjurubahasaan simultan tanpa booth. Juru bahasa berada di dalam ruangan yang sama dengan pembicara dan peserta. Juru bahasa duduk di belakang atau dekat dengan pendengar dan berbicara dengan suara yang kecil atau berbisik. Bentuk penjuru bahasaan adalah 2 arah, yaitu bahasa sumber ke bahasa sasaran dan sebaliknya. Ciri-ciri penjuru bahasa teks tulis. Serupa dengan penjuru bahasaan simultan, hanya saja tidak dalam bentuk mendengar tetapi membaca teks tertulis. Bentuk penjuru bahasaan adalah satu arah, bahasa sumber ke bahasa sasaran. Lalu strategi penjuru bahasan itu apa aja sih? Nah, ini terbagi menjadi beberapa bagian nih guys. Yang pertama ada perfeksionalisme atau karya dan etika. Dan yang kedua adalah pengetahuan yang luas, pengetahuan yang verbal, pengetahuan kognitif, dan juga pengetahuan kontekstual. Dan yang ketiga adalah bahasa, mahir dalam bahasa sumber maupun bahasa sasaran. Yang keempat adalah kemahiran. Jadi, seorang interpreter itu harus mampu memahami pesan, mahir dalam memproduksi ulang pesan strategi dan metodologi, serta cerdas budaya. Selain mahir secara kebahasaan, juru bahasa atau interpreter juga harus 1. Melek budaya atau memahami adanya perbedaan budaya dari masing-masing bahasa yang dikuasainya. 2. Kecakapan lintas budaya atau mampu menggunakan masing-masing bahasa yang dikuasai dalam konteks budaya yang tepat. Nah, seorang interpreter sendiri juga harus mampu nih dalam memahami 2 makna. Yang pertama adalah makna eksplisit atau makna yang disampaikan dan dijabarkan oleh pembicara dengan menggunakan kata-kata yang jelas maknanya atau artinya. Dan makna yang kedua adalah implisit atau makna yang tidak diucapkan dalam bentuk tersirat, melainkan bergantung pada latar belakang budaya pembicaranya. Dalam menjuru bahasakan, sebagai alter ego pembicara, juru bahasa harus berusaha keras untuk menyampaikan substansi serta penekanan, intonasi, dan nuansa dari apa yang disampaikan agar pendengar dapat memahami pesan pembicara sejelas dan seefektif mereka yang mendengarkan ujaran aslinya.
Juru bahasa adalah komunikator profesional yang juga harus mampu berbicara di hadapan publik. Jadi penjuru bahasaan yang dilakukan harus lancar, ekspresif, dan komunikatif. Dalam menyampaikan pesan juru bahasa harus jelas, terdengar hidup, dan meyakinkan. Penjuru bahasaan bukanlah proses linear, tetapi proses triangular, yaitu memahami, mereformasi, kemudian terdapat padanan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Faktor utama penjuru bahasaan adalah short term memory, menyimpan apa yang baru didengar, dan long term memory, memasukkan informasi yang baru diterima ke dalam konteks, tidak perlu mengingat semua kata. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.